Selamat malam semuanya. Thank you yang udah mau join buat mentoring kali ini. Aku sambil share screen ya teman-teman. Bener banget kata Nael, kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung open mic ya. Karena aku bakal susah buat lihat chat, jadi silakan open mic aja kalau ada yang mau nanya. Oke, hari ini gue bakal sedikit mereview soal makro satu dan juga sedikit menyinggung materinya. Jadi sambil kita lihat soal, kita juga sambil skim materi-materi yang ada di makro satu. Sesuai dengan silabus teman-teman, makro satu untuk UTS itu terdiri dari 4 part ya. Jadi ada short run, uh, medium run, long run, dan yang terakhir ada financial market. Ya, cuma aku sendiri nggak tahu apakah kalian bakal ada financial market atau enggak tahun ini. Tapi untuk jaga-jaga kita akan belajar financial market juga. Soalnya kadang ada materinya muncul, kadang juga nggak muncul gitu. Terutama di tahun gue juga nggak muncul ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke part pertama, yaitu part short run, di mana uh, di sini aku pakai materi UTS Makro 2021-2022 gitu ya, sambil kita nge-review sedikit materi-materi yang ada. Nah, sebenarnya di dalam short run, kita itu akan cenderung membahas dari sisi demand side, ya. Sedangkan nanti untuk medium run kita lihat dari sisi supply side. Kalau di long run nanti kita akan lihat dia lebih ke gimana naikin standard of living-nya. Jadi bukan hanya growth dari perekonomian, tapi udah lihat lebih deep dive lagi. Nah, di short run ini teman-teman, kita akan belajar ya dalam jangka pendek itu output itu ditentukan dari keseimbangan di pasar barang dan juga di keseimbangan pasar uang. Dimana kalau pasar barang kita kenal dengan istilah yang namanya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah MX. Nah, di dalam makroekonomi diasumsikan tuh close ekonomi sehingga MX net export itu jadi sama dengan 0. Makanya di sini uh, keseimbangan dalam pasar itu sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G. Di mana Y ini akan sama dengan Z, teman-teman. Atau permintaan, demand di suatu negara. Oke. Okay? Nah, jangan lupa juga C itu bisa kita pecah. Jadi C0 ditambah C YD. Ya. Dan channel itu adalah autonomous consumption, di mana ini adalah konsumsi kita pada saat income kita tuh nol, ya, jangan lupa. Nah, terus juga ada C, ini tuh semacam slope-nya, atau MPC yang dikenalnya, marginal propensity to consume, dan YD ini adalah disposable income, di mana income-nya harus dikurangi sama tax. Oke? Okay? Nah, makanya pada saat kita tahu fungsi persamaan kayak gini, kita pecah lagi C-nya jadi ini. Terus I-nya turunin dan G-nya turunin. Nanti kalian juga bisa nyari multiplier effect-nya. Oke? Okay? Jadi multiplier effect untuk C0, I, dan juga G itu adalah 1/1 dikurang MPC. Atau multiplier effect-nya adalah 1 per MPS. Karena 1 dikurang MPC itu MPS. Ya, ini adalah multiplier effect untuk yang channel I, channel I dan juga G. Sedangkan tax, kalau misalnya multiplier effect untuk tax itu berarti adalah minus C, ya kan, dikalikan dengan 1/MPS. Atau minus C ini kita bisa ubah jadi minus MPC/MPS. Oke. Okay? Nah, ini semacam review ya di materi-materi kalian semester lalu, cara menurunkannya dan juga kenapa bisa jadi sampai gini, gue juga ada bikin
materinya di ASIS gue, jadi kalian bisa langsung aja cek di sana. Nah, yang perlu kalian pahami sebenarnya bukan lebih ke multiplier effect, tapi kalian tahu, oh ada keseimbangan pasar, dan juga kalau di pasar uang ada money supply dan juga money demand. Ya, di mana money supply-nya itu dipengaruhi sama uh, nominal income, jadi ada dolar dan juga ada Y, berarti nominal income, dan juga dipengaruhi sama I atau interest rate. Ya, nah teman-teman, rupanya setelah kita tahu di dalam short run kita bahas keseimbangan pasar barang dan juga pasar uang, itu bisa diturunkan lagi dengan yang namanya ISLM model, di mana IS ini punya relationship sama good market atau pasar barang. Ya, nanti kita akan lihat penurunannya jadi seperti ini. Oke, jadi awalnya tuh ada permintaan di mana Z-nya itu adalah yang tadi ya, Y ditambah I tambah G. Nah, ini itu adalah production-nya. Jadi, Z itu permintaan, Y itu adalah production-nya. Oke. Nah, di sini keseimbangan itu terjadi di titik A. Ya. Nah, pada awalnya keseimbangan di titik A, terus kita tahu ya, kurva IS itu bentukannya kayak gini, di mana IS itu Y-axis-nya adalah interest rate, dan output-nya itu di bagian x-axis-nya. Ya. Nah, pada saat titik A, rupanya terjadi increasing in interest rate. Jadi ceritanya I-nya itu mengalami kenaikan. Sehingga pada saat I-nya naik, teman-teman, yang perlu diingat adalah pada saat I-nya naik, investment itu jadi turun. Ya. Jadi di sini kalian bisa lihat, oh jangan lupa nih tadi C ditambah I tambah G, di mana di dalam ISLM model ada I itu dipengaruhi sama Y dan juga I. Jadi I ini adalah investment-nya, ini adalah investment. Jadi investasi itu dipengaruhi sama yang namanya pendapatan atau income, dan juga dipengaruhi sama yang namanya interest rate. Di mana kalian bisa lihat ya, kalau misalnya income itu berpengaruhnya secara positif. Maksudnya apa? Pada saat income-nya naik, maka investment akan mengalami kenaikan. Vice versa, kalau misalnya income-nya turun, investment akan mengalami penurunan. Nah, tapi kalau interest rate, pada saat interest rate-nya naik, karena dia berhubungan negatif, berarti investment jadi ikutan turun. Vice versa, kalau misalnya interest rate-nya turun, investment-nya naik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena teman-teman, kita bayangin, interest rate itu adalah cost of borrowing atau biaya untuk meminjam. Investasi di sini tuh maksudnya adalah si perusahaan, biasanya rumah tangga produsen, dia kalau mau investasi itu dalam bentuk physical investment, kayak misalnya mesin, pabrik, dan lain-lain. Jadi ini bukan saham obligasi ya, investment di sini. Nah, di mana mereka untuk mendapatkan dana biasanya minjam ke bank. Nah, karena itu pada saat bunga naik, mereka ngerasa bunga pinjaman tuh jadi naik. Makanya mereka nggak mau pinjam uang di bank, dan akhirnya investmentnya turun. Dan vice versa. Oke? Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah jangan lupa sama equation-nya, dan harus tahu ngaruhnya tuh secara positif atau negatif. Nah, dalam hal ini Y berpengaruh C secara positif, tax itu karena minus berarti minus terhadap C-nya, terus investment Y-nya positif, terus interest rate-nya negatif, dan government itu positif. Oke? Ini harus dihafalin. Mempengaruhi apa dihafalin. Nah, makanya di sini pada saat di titik A ya, terjadi kenaikan interest rate, ya, maka yang terjadi adalah I-nya naik, maka investment turun. Dan kita tahu bahwa Z itu sama dengan Y yang sama dengan C tambah I tambah G. Ya kan? Ini bukan, ini harusnya C. Nah, pada saat I-nya turun, berarti dalam hal ini Z-nya juga mengalami penurunan. Makanya pada saat I-nya turun, di sini Z-nya itu mengalami penurunan. Ya, jadi kalian bisa lihat Z-nya turun. Gitu, dari sini ke bawah, ke titik A aksen. Di mana kita bisa tahu pada saat interest rate-nya mengalami penurunan, Z-nya turun,
terus sorry, I-nya turun, Z-nya turun, menyebabkan apa? Yang awalnya output-nya di sini ya, terus sekarang jadi turun ke samping, ke sini. Nah, jadi dari kurva ini kita bisa turunin IS tuh bentuknya adalah downward sloping. Oke? Okay? Ya ini cuma semacam intermezzo biar kalian nggak lupa. Ini materi di aku lupa deh, di PE apa P2 ya mungkin ya. Oke. Okay. Nah, terus lanjut lagi ke LM. Kalau tadi IS itu bisa diturunkan ya. Jadi ada hubungan antara good market dan juga IS. Nah, sekarang LM juga ngaruh dengan financial market. Dimana tadi kita tahu bahwa keseimbangan pasar tuh kayak gini. Jadi MS itu sama dengan nominal Y ditambah dan dipengaruhi oleh interest rate juga. Nah, di dalam LM itu maunya dia bukan lagi pakai nominal income, tapi dia pengen pakainya real income, oke? Okay? Jadi di sini tuh udah pakai real income, makanya kita bagi dia sama P. Tujuannya apa? Kita pengen yang awalnya di sini nominal, dia jadi real income. Makanya nggak ada tanda dolarnya lagi, karena udah dibagikan sama P-nya. Oke? Okay? Nah ini adalah LM, fungsi dari LM, teman-teman. Dimana ini jadinya M per P ini adalah jumlah uang beredar dibagikan price-nya, itu dipengaruhi oleh real income-nya dan juga interest rate. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kenapa sumbunya itu adalah, LM-nya itu horizontal, itu dikarenakan LM itu hanya bergerak karena adanya central bank yang interference di dalam interest rate, ya. Nah, makanya dia horizontal. Nah, kalau kalian lihat di main Q, itu bentuknya bukan horizontal, tapi dia upward sloping gitu ya. Cuma biasanya kalau ujian, kalian akan pakai versi Blanchard. Selalu biasanya pakainya versi Blanchard, ya. Jadi, ya udah, kita take it, kayak gitu aja, pakai yang horizontal, kayak gitu. Oke? Okay? Nah, baru kita bisa menentukan, oke, IS itu kayak gini, LM tuh kayak gini. Udah, kalian tinggal hafalin aja ininya. Dan hafalin aja pengaruh-pengaruhnya. Yang tadi ya, ini berpengaruh positif, ini berpengaruh negatif, ini positif, ini negatif. Nah, di mana interest rate ini hanya dipengaruhi oleh central bank. Ya. Nah, di mana biasanya ada beberapa policy yang dilakukan. Misalnya, fiskal, ya kan, yang dilakukan oleh Kemenku. Fiskal ini selalu menggerakkan IS. Sedangkan moneter yang dilakukan oleh central bank itu hanya mempengaruhi LM. Oke? Okay? Ini salah ya. Gitu. Nah, kalau misalnya si government pengennya kontraksi fiskalnya, berarti kan kalau kontraksi itu G-nya turun ya atau T-nya naik. Nah, pada saat hal ini terjadi, berarti di sini kita tahu, oh, ini kan berpengaruh positif. Kalau misalnya G-nya mengalami penurunan, berarti Y-nya turun. Atau IS geser ke kiri. Kalau teksnya naik berarti hubungannya negatif. Kalau teksnya naik, ya kan, Y-nya itu turun. Makanya Y-nya turun, IS-nya geser ke kiri. Gitu. Nah, kalau ekspansif berarti kebalikannya. Ekspansif itu berarti G-nya naik, T-nya turun. Ya, berarti kalau G-nya naik, T-nya juga naik karena hubungannya positif. Kalau T-nya turun berarti Y-nya naik. Di mana Y-nya sama-sama naik dan IS-nya akan geser ke kanan. Oke? Okay? Jadi diperhatikan ya, gimana caranya menganalisis setiap soal. Terus kalau misalnya Bank Indonesia, kalau misalnya kontraksi, artinya dia pengen nurunin, kontraksi kan nurunin jumlah uang beredar. Nah, gimana cara nurunin uang beredar? Biasanya dia, Bank Indonesia akan menaikkan interest rate. Kalau interest rate-nya naik, berarti dia shift up ya, naik ke atas. Jadi dia akan, kalau misalnya interest rate naik, berarti naik ke sini. Yang awalnya I-nya di sini jadi I2 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya expansionary, dia pengen jumlah uang beredar itu banyak, jadi dia turunin interest rate, makanya jadinya shift down.
dia akan turun, bergeser tapi ke bawah gitu. Oke? Nah, ini yang perlu kalian tahu. Nah, tapi teman-teman, nggak hanya sampai hal itu, ada juga extended ISLM model, di mana sekarang kalau tadi itu pakainya Y, itu ada C yang dimana dipengaruhi sama YD, dan I dipengaruhi sama C dan I dan G. Nah, sekarang ada tambahan di dalam extended ISLM model. Jadi kalau kalian di sini bukan pakai I, tapi pakai R. I itu adalah nominal interest rate, sedangkan R itu adalah real interest rate. Nah, jadi di sini ada real interest rate. Nah, juga kalian akan kenal dengan istilah X. X itu adalah risk premium. Dia itu tujuannya mengcover kemungkinan gagal bayar, resiko gagal gitu. Oke, makanya dikasih risk premium. Nah, di sini teman-teman ada perubahan. Jadi kalian harus perhatiin di sini ada perubahan. Ya, G-nya tetap. Nah, R-nya juga yang awalnya tadi di sini adalah I, sekarang jadi real interest rate. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa tadi hubungannya kalau ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, X ini berhubungan negatif sama I, ya. Dan G ini berhubungan positif. Nah, maksudnya apa? Di sini, kalian bisa lihat contohnya yang di sini ya. Misalnya ada probability untuk gagal, maka X-nya itu akan mengalami kenaikan. Di mana karena hubungannya negatif, berarti X naik, I-nya turun. Di mana I-nya turun akan menggeserkan IS geser ke kiri. Nah, terus misalnya ada perilaku lender, di mana dia itu risk averse. Jadi, dia itu menghindari risk. Nah, makanya X-nya itu mengalami kenaikan, I-nya turun, dan juga IS geser ke kiri. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi X ya. Terus, misalnya kondisi ekonomi politik yang buruk, berarti kan terjadinya ketidakpastian di dalam suatu perekonomian, sehingga risk premiumnya mengalami kenaikan. I-nya turun, IS geser ke kiri. Gitu. Oke, itu yang perlu kalian pahami untuk sekarang. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke soal gitu. Oke, kita lihat soal UTS 2122 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Jadi, ada krisis finansial di Amerika Serikat 2008, di mana katanya ada kenaikan suku bunga pinjaman atau borrowing rate. Terus juga terjadi penurunan kepercayaan pasar secara signifikan. Nah, diasumsikan perekonomian tertutup, dan ini adalah IS yang extended ISLM, ya kan? Nah, dengan menggunakan kurva ISLM, tunjukkan dampak dari krisis tersebut pada keseimbangan perekonomian jangka pendek. Nah, karena ini jangka pendek, ya udah kita pakai ISLM ya. Dan rupanya awalnya kita gambar dulu ISLM, ya kan? IS1 LM1 di titik A, teman-teman. Nah, rupanya katanya krisis ini menyebabkan kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini menyebabkan apa? Kalau I-nya naik, berarti langsung ngaruh ke LM, ya kan? Berarti langsungnya ngaruhnya ke LM dulu. Nah, makanya di sini LM itu bisa shift ke atas. Makanya dari I1 nanti naik ke I2. Oke? Yang menyebabkan yang awalnya titik A, ya kan? Masih di IS sama, LM-nya naik ke LM2. Berarti adanya titik B. Nah, dari sini kita bisa lihat Y-nya mengalami penurunan pada saat I-nya itu mengalami peningkatan. Karena apa? Karena wajar aja. Pada saat I-nya naik, kita tahu I-nya itu berpengaruh negatif terhadap investment. Jadi pada saat I-nya mengalami kenaikan, investment itu turun. Gitu ya. Nah, karena investment turun, jadinya teman-teman sekarang Y-nya turun dari Y1 ke Y2. Kayak gitu. Nah, nggak hanya sampai ke peningkatan bunga, terjadi penurunan kepercayaan pasar secara signifikan. Artinya pada saat confident turun, berarti itu ada ketidakpastian. Pokoknya something yang sifatnya nggak pasti, sangat risky, dan lain sebagainya, itu akan bikin X-nya naik. Pada saat X naik, kita tahu bahwa hubungannya tadi, ini positif, ini dihafalin ya,
Ini penting banget. Hubungannya kalian harus tahu positif, negatif, terus ini positif, ya kan? Negatif, negatif, positif. Jadi apabila X-nya mengalami penaikan, karena hubungannya negatif, X naik akan menyebabkan I-nya turun. Karena ini, baik lagi, ini ngaruhnya ke I ini. Ya. Padahal I-nya turun. Menyebabkan apa? IS yang ada di sini, I-nya turun, Y-nya turun, IS geser ke kiri. Oke, IS geser ke kiri menyebabkan awal titik B, ya, IS-nya geser ke kiri, ke titik C. Ya, jadi equilibrium barunya ada di titik C. Nah, dari sini apa yang terjadi, ya kan? Apa dampaknya dari krisis tersebut? Oh, rupanya dampaknya adalah terjadi penurunan, ya kan? Y-nya turun dan I-nya mengalami kenaikan. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2, satu yang B. Ya, nih, kita baca dulu. Sebagai upaya pemulihan, pemerintah US, AS, itu menerapkan campuran kebijakan dari segi moneter, fiskal, dan finansial. Nah, dari moneter, katanya si bank sentral ini menurunkan policy rate. Berarti dia nurunin suku bunga. Oke, dia nurunin policy rate. Terus berikutnya, sorry, dia nurunin policy rate. Nah, sayangnya dibatasi sama zero lower bond. Ya, akibatnya penurunan policy rate nggak bisa nyelamatin perekonomian dari resesi. Nah, selain itu, karena ada zero lower bond, akhirnya bank sentral melakukan kebijakan unkonvensional dengan nurunin risk premium. Nah, kalau dari fiskal sendiri, dia coba naikin permintaan dengan turunin pajak. Ya, jadi dia turunin pajak dan ningkatin government spending. Nah, kedua kebijakan ini berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, namun nggak mampu mengembalikannya ke kondisi semula. Nah, kalau kayak gini, gambarkan dampak kebijakan dari situasi di atas menggunakan ISLM. Nah, oke. Yang perlu diingat, ISLM itu Y, di sininya adalah output-nya, di sini adalah interest rate-nya. Nah, ya udah kita bikin aja sebelum krisis, berarti misalnya di titik A, ini adalah kondisi awalnya. Tiba-tiba ada krisis, berarti sekarang di B. Jadi di B ini pada saat dia awal mula krisis gitu. Nah, tadi dibilang kalau misalnya dia pengen nurunin policy rate atau suku bunga, tapi sayangnya udah zero lower bond. Maksudnya zero lower bond adalah I-nya itu sebenarnya udah di titik nol gitu. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak efektif lagi zero lower bond. Jadi LM udah nggak bisa digeser ke bawah, karena kalau ke bawah jadinya udah minus interest rate-nya gitu. Nah, makanya karena zero lower bond, ya udah kita asumsiin udah nggak bisa lagi kita geser LM-nya. Nah, pada saat LM-nya udah nggak bisa digeser, terus si central bank katanya melakukan kebijakan unkonvensional. Jadi dia nurunin risk premium. Nah, X-nya turun, teman-teman. Nah, ingat bahwa tadi di persamaannya ini, ya kan? Y itu sama dengan C, ada Y dikurangi T. Nah, terus di sini ada X, di mana X-nya berpengaruh negatif terhadap I-nya. Maka pada saat X-nya turun, karena dia berpengaruh secara negatif, I-nya mengalami peningkatan. Pada saat I-nya naik, maka ingat, fiskal ekspansif akan menyebabkan IS itu geser ke kanan. IS geser ke kanan menyebabkan Y-nya naik. Jadi kalau kalian bisa lihat, pada saat X-nya turun, yang terjadi adalah dari Y2 naik ke Y3. Oke? Nah, berikutnya, selain itu di ranah fiskal, si government pengen nurunin pajak dan naikin belanja pemerintah. Jadi dia turunin pajak, teksnya diturunin. Nah, ingat, pada saat hubungan teks itu negatif terhadap Y. Sorry, hubungan teks itu negatif terhadap C. Jadi,
pada saat teksnya turun, karena berpengaruh secara negatif, berarti C-nya naik, gitu. Dan pada saat C-nya naik, IS-nya geser ke kanan. Nah, makanya Y-nya juga mengalami kenaikan. Tapi nggak hanya teksnya turun menyebabkan IS-nya geser ke kanan, government spending juga dinaikin. Di mana kita tahu, oh, IS itu fungsinya adalah Y, C, tambah I, tambah G. Hubungannya positif. Jadi pada saat government expenditure-nya naik, IS juga uh, geser ke kanan ya, bukan ke atas. IS geser ke kanan. Yang menyebabkan Y-nya juga mengalami peningkatan. Nah, jadi pada saat teks turun government expenditure naik, dia akan menggeser kurvanya ke IS-nya ke kanan, menyebabkan keseimbangannya ada titik D. Kenapa nggak aku gambar sampai titik A? Karena ingat, dalam kondisi ini emang sih bisa perbaiki kondisi ekonomi, tapi nggak mampu kembaliin ke titik semula. Makanya kalian harus gambar, oh ini titik awalnya, tapi oke, efektif sih, cuma nggak sampai ke titik semulanya. Jadi kita gambar sesuai apa yang udah disampaikan di soal, apa yang diminta di soal, gitu. Oke? Gitu untuk yang B, 1B. Nah, berikutnya aku coba masuk ke yang 1C, di mana berkaitan dengan kebijakan finansial, jadi bukan hanya monetary dan fiskal, di finansial itu adalah kebijakan yang penting saat itu dengan menurunkan tingkat leverage dari perbankan. Jelaskan kenapa tingkat leverage perbankan yang tinggi dianggap tidak baik bagi perekonomian. Jelaskan pula bagaimana leverage perbankan yang tinggi berkontribusi pada tingkat keparahan krisis finansial 2008. Oke, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya uh, pada saat krisis finansial 2008 itu terjadi gara-gara dipicu dari tahun 2000 sebelumnya, 2003 ya kalau yang aku baca. 2003 itu si US itu lagi krisis parah. Dimana karena dia resesi banget, akhirnya US itu sangat mempermudah, memperlonggar kredit mereka kepada masyarakat. Tujuannya buat naikin pendapatan nasional mereka. Nah, pada saat mereka bikin kreditnya jadi gampang dan juga kredit itu jadi murah gitu ya teman-teman. Ya maksudnya murah tuh lebih gampang gitu. Nah, bank itu banyak membiayai pinjaman rumah. Jadi mereka itu lebih ke hipotetik yang mortgage hipotetik gitu. Jadi karena mereka bank-bank ini membiayai pinjaman rumah dan pada saat itu kredit lagi gampang dan murah, banyak yang beli rumah dengan ekspektasi harga rumah tuh terus naik. Belinya tapi pakai kredit gitu. Jadi mereka minjem ke bank, terus beli rumah pakai pinjaman. Nah, karena naik nih pada demand untuk rumah naik, menyebabkan harga rumah itu makin lama makin tinggi. Terus orang berekspektasi, wah ini bakal terus naik nih. Jadi makin banyak yang beli rumah. Nah, oh iya, perlu diingat juga, leverage itu adalah peningkatan aset dengan peningkatan hutang. Ya, jadi mereka naikin asetnya dalam hal ini beli rumah dengan hutang. Nah, akan menguntungkan jika return dari asetnya itu lebih besar daripada interest rate-nya, cost of borrowing. Oke? Okay? Nah, by the way, balik lagi ke sini, harga rumah semakin naik, tapi gelembungnya lama-lama pecah karena orang mulai sadar bahwa harga rumah itu mulai ketinggian. Nah, akhirnya karena udah pecah, banyak yang jual rumah. Akhirnya supply-nya ini naik ya, sorry. Supply-nya ini mengalami kenaikan. Pada saat supply mengalami kenaikan, kalian tahu ya di dalam apa yang udah kita pelajari, pada saat supply-nya naik, maka harga itu jadi turun. Gitu. Nah, karena harga rumah turun, yang lain ikut-ikutan panik gitu. Jadi, wah harga rumah turun. Nah, panik menjual rumah mereka gitu. Padahal mereka belinya pakai hutang. Nah, karena pada jual, ya kan? Mereka jual di saat mereka beli di harga yang tinggi, terus jual di harga yang rendah, menyebabkan mereka itu sekarang semacam gagal gitu ya. Semacam gagal bayar. Akhirnya, karena mereka jual di harga yang murah dan mereka masih nyicil ke bank, banyak yang gagal bayar. Nah, karena banyak yang gagal bayar, dan bank juga nggak bisa kasih uang tabungannya ke masyarakat,
Karena kan pada saat itu, misalnya ada orang yang mau narik uangnya dari bank. Padahal bank itu juga mengalami nggak ada uang, nggak ada uang di brankasnya karena pada gagal bayar. Nah, akhirnya gimana caranya bank itu ngeluarin uang buat orang-orang yang mau minta duitnya balik lagi ke tangannya, maka dijuallah rumah langsung dilelang gitu. Namanya fire sales. Dilelang aja rumahnya karena mereka butuhnya duit, bukan butuh aset. Karena fire sales ini, harga rumah makin lama makin turun. Dan karena bank itu nggak bisa untuk balikin duit masyarakat, akhirnya confident masyarakat atau trust masyarakat ke bank itu makin lama makin turun. Nah, karena trust-nya turun, makin banyak lah yang narik tabungannya. Akhirnya banknya bangkrut. Gitu. Kurang lebih untuk krisis finansial itu kayak gitu ceritanya. Oke? Aman ya? Kalau ada yang mau tanya silakan. Oke, itu untuk yang soal nomor 1. Jadi udah beres. Nah, sekarang kita masuk ke medium run. Dimana di sini kalian bisa lihat ya, soalnya itu udah di jangka menengah. Jadi sekarang kita akan melihat dari sisi ada Philip curve-nya. Jadi bukan hanya ISLM, tapi juga ada Philip curve-nya. Oke, nah terus yang A, jadi kita disuruh bikin kurva ISLMPC, yang B, gimana caranya kebijakan itu ngebalikin ke kondisi full employment, terus gimana kalau misalnya nanti dibatasi sama zero lower bound lagi, apa yang akan terjadi pada output dan inflasinya. Oke, sebelum kita bahas soal ini, ya udah kita coba untuk sedikit skim apa sih materi yang ada di medium run. Oke? Nah, basically di medium run, aku skim aja ya dari asis aku. Di medium run itu adalah kita akan menentukan wage determination, ya, di mana ada wage determination dan juga ada price determination, ya, di mana wage determination ini karena tadi di medium run kita lebih ke arah supply side, dan supply side itu nggak bisa dipisahin dari yang namanya labor. Dan labor itu untuk ngebayar labor pakai wages, makanya ada wages determination dan juga price determination. Nah, intinya adalah nanti setelah kita dapat wages determination, kita akan dapat wages setting-nya dan juga price setting. Di mana nanti equilibrium-nya akan seperti ini. Ya, ada wages setting dan juga price setting. Nah, terus juga di sini yang aku mau tunjukin adalah gimana sih bisa kita bikin IS, LM, PC. Nah, sebenarnya basically mulai dari General Phillips Curve, ya, di mana kita pakai wages setting sama price setting tadi, ya. Nah, dan nanti kalian akan dapat persamaan ini. Jadi yang perlu kalian tahu adalah apa sih yang terjadi dan setiap kurva yang aku kotakin tuh maksudnya apa. Basically kalau ini mau bilang, ya di General Phillips Curve mau bilang, apabila ada ekspektasi inflasi meningkat, ekspektasi inflasi ini berhubungan secara berbanding lurus kepada inflasi. Yang menyebabkan apa? Pada saat expected inflation-nya naik, oh rupanya inflasi juga akan mengalami peningkatan. Ya, ini M itu adalah markup, Z itu adalah, tunggu, wait, aku takut lupa, bentar. Z itu ada unemployment benefit ya. Jadi pada saat ada benefit di unemployment menyebabkan inflasi juga naik. Contohnya unemployment benefit itu asuransi pengangguran ataupun segala sesuatu yang meningkatkan wages-nya. Itu akan menyebabkan inflasi naik, tapi ini berhubungan negatif sama unemployment. Ya. Ini dulu. Jadi ini adalah general Phillips curve, di mana general Phillips curve ini akan pecah lagi, makin berkembang, namanya augmented Phillips curve, di mana nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Di mana rupanya pada saat ada perubahan dari inflasi, itu berhubungan negatif dari perubahan tingkat pengangguran.
ya, gitu. Nah, setelah itu masuklah ke Okun Law. Jadi kalian bisa lihat ya, ini aku udah turunin juga, nanti kalau mau silahkan dicek. Masuk ke Okun Law, di mana Okun Law ini mau bilang kalau misalnya ada efek dari output gap dengan unemployment gap. Jadi pada saat ada gap nih antara unemployment dengan unemployment naturalnya, rupanya akan berefek juga kepada gap dari output Y dikurangi YM-nya gitu. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya kita mau mencapai tujuan ini. Kita mau akan mencapai rumus ini untuk nanti dimasukkan ke dalam konsep ISLMPC. Maksudnya apa sih fungsi ini? Fungsi ini mau bilang kalau misalnya uh, pada saat ada output gap yang positif, ya, atau Y-nya lebih besar dari YN, jadi kan di sini positif ya, karena Y lebih besar dari YN, akan menyebabkan inflasi itu mengalami kenaikan. Karena sekarang ini lebih besar daripada ini -1. Jadi jangan bingung, ini tuh cuma simbol di blind chart, maksudnya P-1 ini adalah inflasi tahun sebelumnya. Oke, kayak gitu. Jadi pada saat ada positif output gap menyebabkan increasing di inflasinya. Oke, gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah, oh ada fungsi ini, ya. Nah, tujuannya adalah untuk nge-build logik kita tentang kenapa sih bisa terbentuk ISLMPC model. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ceritanya ada di sini. Ini adalah IS dan ini sini ada LM dan IS seperti yang biasa, dan ini adalah titik equilibriumnya. Dan kita bisa lihat, oh pada saat kita turunin ke PC ini ya, di sini adalah Y-nya. Dan rupanya YN-nya tuh ini, teman-teman. Nah, perlu diperhatikan untuk Y, aksis Y-nya itu adalah change in inflation, perubahan inflasi. Kalau ini adalah output-nya atau Y-nya. Nah, di sini pada saat di titik A, kita bisa lihat bahwa Y, ya kan, itu lebih besar daripada YN. Karena YN-nya di sini, jadi di sini adalah YN, Y-nya tuh di sini. Berarti dalam kondisi A, kita tahu bahwa yang terjadi Y itu lebih besar daripada YN. Ya. Nah, kita juga tahu sebelumnya persamaan ini, di mana inflasi dikurangi inflasi tahun sebelumnya sama dengan alpha bagi L itu labor, dan dikalikan dengan Y dikurangi YN. Lah, wait. Bisa nggak ya? Ya, pokoknya ya udah tulis ulang deh. Jadi ingat persamaan ini, inflasi dikurangi inflasi -1, atau perubahan inflation ya sebenarnya. Ini per ini Y dikurangi YN. Oke? Oh, nggak ada minusnya yang positif. Nah, jadi apabila sekarang Y-nya lebih besar daripada YN, apabila Y lebih besar dari YN, maka yang terjadi adalah di sini akan menjadi positif. Ya, di sini akan positif. Pada saat di sini positif atau mengalami kenaikan, maka di sini akan ada peningkatan. Ya, makanya pada saat positif output gap, berarti inflation-nya increase. Makanya pada saat kondisi A yang terjadi adalah inflasi naik. Gitu. Jadi yang awal di sini 0, oh kita tahu oh naik dia ke atas gitu. Nah, jika nggak ada kebijakan fiskal dan moneter dalam pemerintah, maka perekonomian akan terus overheating, ya. Kalau misalnya diterusin nggak ada campur tangan pemerintah akan overheating dan inflasi terus meningkat. Nah, makanya pada kondisi tertentu akan ada hal yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan kebijakan dalam mengendalikan tekanan inflasi. Gitu. So, ini adalah ISLMPC model. Nah, sekarang kita coba langsung deep dive dulu soalnya. Ya. Oke. Aku coba untuk lihat. Nih, jadi katanya negara Pinia dia lagi resesi akibat pandemi COVID-19
di mana pasar barang dan jasa mengalami kontraksi besar-besaran karena penurunan permintaan. Dan perekonomian pun kini beroperasi di bawah kapasitas normalnya atau natural level atau full employment. Nah, dengan menggunakan ISLMPC, tunjukkan dampak pandemi terhadap tingkat output dan inflasi di dunia. Nah, teman-teman, ya udah kita bikin ISLMPC-nya ya. Yang pertama yang kita tahu adalah, oh gambar dulu IS-nya, gambar dulu LM, dan kita tahu bahwa ini adalah R, tingkat suku bunga, ini adalah Y-nya, ya. Ini adalah Y-nya. Bentar. Nah, baru akan ketemu titik A yang merupakan equilibrium awal. Nah, titik A ini kita turunin ke bawah, kita gambarinlah PC-nya. Ya, anggaplah ini adalah YN-nya, jadi inflasinya di sini masih 0. Ya, biasa turunnya kayak gitu. Jadi pada saat ini ketemu ini 0. Nah, terus katanya terjadi penurunan permintaan. Di mana sekarang perekonomian beroperasi di bawah kapasitas normalnya. Jadi A itu adalah kapasitas normal atau natural output ya. Jadi kapasitas normal itu natural output. Nah, pada saat demand-nya turun, berarti kan IS sekarang geser ke, demand-nya turun, IS akan geser ke kiri, yang ini. Yang menyebabkan apa? Oke, IS sekarang shifting ke kiri, maka sekarang equilibrium ada titik B. Nah, dari titik B ini kalian bisa lihat, kita turunin ke bawah, oh yang terjadi sekarang perubahan inflasinya itu negatif. Nah, berarti pada saat YN lebih besar daripada Y-nya, maka terjadi yang namanya deflasi, karena di sini minus inflasinya. Ya, dan atau enggak kalian bisa jelasin, oh kalian tahu bahwa ada rumus, ada fungsi inflasi dikurang inflasi T-1, inflasi min-1-nya, terus ini adalah alfa dibagi L, Y dikurangi YN. So, pada saat Y-nya lebih besar, YN lebih besar daripada Y, maka hal ini akan menyebabkan yang bagian sini akan negatif. Ini akan negatif. Negatif output gap, ya kan? Maka akan menyebabkan terjadinya negatif inflation rate. Negatif inflation itu artinya adalah deflasi. Oke, kayak gitu ya. Jadi, gitu cara jawabnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, next ya. Next. Nah, soal yang B, andaikan pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menggunakan ISLMPC, tunjukkan bagaimana kebijakan tersebut akan mengembalikan perekonomian ke kondisi full employment. Nah, katanya untuk bikin outputnya kembali lagi ke YN, jadi awalnya kan kayak gini ya, yang tadi. Awalnya dia di YN, terus ada di Y, terus dia pengen balikin ke YN. Gimana caranya? Caranya adalah central bank katanya bisa turunin bunga atau policy rate. Pada saat R-nya turun, ya ingat R turun itu akan ngaruhnya ke LM, ya. Oke, R akan ngaruhnya ke LM, makanya LM pada saat R-nya turun, LM juga akan geser ke bawah. Nah, pada saat R-nya turun, kita tahu bahwa oh yang terjadi I-nya naik, makanya Y-nya juga akhirnya bisa naik gitu. Nah, makanya Y itu geser lagi ke YM-nya gitu. Ya, karena dari titik A terus titik B. Nah, karena R-nya turun, berarti kan bersinggungannya di titik ini kan. Nah, pada saat bersinggungan titik ini atau kita sebut aja dia titik C, maka yang terjadi yang awalnya YN ke Y balik lagi ke YN. Gitu. Nah, hal ini akan juga mendorong si change in inflation-nya juga naik. Balik lagi ke kondisi awalnya, titik A. Yaitu dalam kondisi ini ada inflasi kembali lagi ke titik 0.
Gitu, teman-teman. Oke? Nah, ini untuk yang 2B, sekarang katanya kayak gini. Terkait dengan poin B, dugalah apa yang terjadi terhadap output dan inflasi apabila efektivitas dari penurunan tingkat bunga yang sebelumnya dibatasi sama zero lower bound. Sehingga kebijakannya nggak bisa kembaliin perekonomian ke titik semulanya atau full employment atau YM-nya. Jelaskan pakai ISLM PC. Nah, berarti sekarang gambarnya kita ubah. Yang awalnya tadi IF-nya rada ke sini, makanya dia bisa ketemu lagi titik semula. Sekarang kita gambarnya, ini harus akal-akalan. Kita gambarnya harus ke sini. Ya, supaya apa? Dia nggak ketemu titik semulanya lagi. Oke, jadi ini agak pinter-pinteran gambar. Karena apa? Ceritanya gini. Sekarang kalau sebelumnya, pada saat dia turunin tingkat suku bunga, bisa balik lagi ke titik awalnya. Tapi sekarang nggak bisa lagi, gara-gara ada zero lower bound. Nah, zero lower bound apa? Kalian jelasin. Oh, dia nggak bisa perbaiki kondisi perekonomian karena suku bunganya udah 0. Jadi saat R-nya turun, nggak ada lagi efek pada investasi karena R-nya udah sampai 0. Nah, jadi kita asumsikan di bagian sini R-nya udah 0%. Tapi rupanya cuma bisa ngebus ekonomi sampai Y2. Oke? Nah, jadi dalam hal ini central bank udah coba turunin suku bunga tapi cuma bisa di R0, yaitu di titik C. Nah, di mana Y-nya yang awalnya YN terus turun ke Y1, sekarang pas mau diperbaiki dan kena zero lower bound jadinya Y2. Nah, dari sini kita tahu Y2-nya itu tetap lebih kecil daripada YN-nya. Ya. Nah, maka pada saat Y-nya lebih kecil dari YN, baik lagi. Pada saat Y-nya sekarang lebih kecil dari YN, atau Y-nya lebih besar dari YN, maka masih terjadi deflasi di sini. Nah, bisa kita lihat di mana? Rupanya pada saat di titik C, ya udah masih deflasi, karena dari A ke C itu masih negatif di sini. Gitu. Nah, makanya di sini, makanya deflasi masih terjadi, walaupun lebih rendah tingkat deflasinya dari sebelumnya. Kalau dulu misalnya sampai -8, ini cuma sampai -5 misalnya. Kayak gitu. Oke? Itu yang untuk nomor 2. Ya, 2C. Oke. Aman? Sebelum kita lanjut ke long run. Oke, aman ya. Nah, berikutnya, karena kita ngebahas long run, teman-teman, di long run ini, ya aku langsung coba skim materi. Di long run ini, kita nggak hanya fokus ke growth, tapi kita juga memperhatikan standard of living, di mana di sini kita itu cari Y-nya, bukan hanya Y aja, tapi udah per worker. Ya, dalam hal ini Y per M. Jadi N ini workernya atau labornya. Atau bisa Y per hour worker. Oke? Ya. Nah, sehingga kalau kita mau cari agregat function-nya, jadi di sini masih dalam sisi supply side, tapi lebih ke arah dia memperhatikan standard of living. Ya, jadi sekarang Y-nya itu dipengaruhi sama capital dan juga M atau labor. Dan F ini adalah state of technology. Nah, di sini juga berlaku, kalian juga kenal dengan dulu ya, di PE, kenal dengan istilah constant return to scale. Dimana kalau misalnya kita nambah input sebesar X gitu, output akan naik sebesar X gitu. Nah, biasanya constant return to scale itu kayak gitu. Terus kalau misalnya decreasing return to scale, berarti pada saat inputnya kita double misalnya, rupanya outputnya naik, tapi naiknya nggak sebesar pendabelan inputnya. Kalau increasing return to scale, pada saat kita naikin inputnya double, 2 kali lipat, rupanya output naik lebih dari 2 kali lipat. Misalnya kayak gitu. Nah, dalam hal ini,
di dalam konsep long run ya, rupanya terjadi yang namanya decreasing return to capital dan juga to labor. Maksudnya apa? Pada saat kita ningkatin kapital, rupanya peningkatan output semakin lama semakin mengecil. Sama kayak labor, kita naikin labornya, rupanya output itu meningkat, tapi semakin lama semakin mengecil. Ya, dan di sini karena tadi ya kita nyarinya Y per N, berarti ini kita bagi aja sama N. K per N per N. Jadi YN ini hanya dipengaruhi sama F, hanya dipengaruhi oleh KM. Oke. Dan M-nya ini kan jadi 1 gitu. Jadi lebih ke dipengaruhi sama KM. Nah, ini aku skimming aja. Itu mahal. Lembur kuring itu udah kayak ini, Bang. Restoran Sunda yang Citafain. Halo. Oke. Nanti ada link asisnya ya. Oke, tadi bocor ya. Oke. Nah, teman-teman, baik lagi ya. Oke. Nah, baik lagi ke sini. Di dalam Blanchard, rupanya ada evolution in capital stock. Jadi, capital stock itu jadi KT per 1, itu sama dengan 1 dikurangi depreciation KT ditambah IT, ya. Terus, kenapa dia bisa kayak gini? Basically, kenapa rumusnya bisa kayak gini? Lebih ke karena kalau kita mau cari capital di tahun berikutnya, berarti kita nyari capital tersebut dikurangi depresiasi kapitalnya ditambah dengan investmentnya. Jadi investment dan capital stock itu kayak air yang diisi ke keran tapi bocor. Tunggu. Jadi logikanya tuh kayak gini. Ini adalah air keran ya, air keran. Nah, ini adalah bak mandi lah ya ibaratnya. Ini adalah bak mandi, tapi rupanya bak mandinya bocor. Nah, air ini ya, air yang masuk, ini disebutnya adalah flow. Ya kan, air itu adalah flow, dan flow itu menunjukkan yang namanya investment. Nah, tapi air-air yang berkumpulan di bak, atau kasih warna merah, yang udah sekarang masuk ke bak gitu ya, ini yang disebut dengan capital stock. Capital stock. Nah, sedangkan yang bocor ini ya, ini disebut sama yang namanya depreciation atau penyusutan. Nah, jadi gimana cara kita nyari capital stock untuk tahun depan? Makanya kenapa rumusnya adalah capital tahun sekarang dikurangi dengan depresiasi capitalnya ditambah dengan aliran kerannya gitu atau investmentnya. Jadi basically ini kayak gini menurut Blanchard. Nah, terus dimanipulasi lah, dimasukin N gitu. Semuanya dimasukin N, dan akhirnya kita akan dapat persamaan bahwa change in capital, ya, jadi perubahan kapitalnya atau delta K, itu sama dengan S, jadi saving, dikalikan dengan Y. Y-nya ini udah FKT per N. FKT per N ini kan sama dengan ini, Y per N. Ya. Jadi Y per N ini sama dengan FKT per N. Makanya di sini sebenarnya S FKT per Y, KT per N, ini bisa aku ubah jadi SY. SY-nya Y kecil. Nah, dikurangi dengan depreciation-nya, deltanya dikalikan K kecil. Oke, kenapa di sini jadi K kecil? Pokoknya something yang nanti misalnya Y dibagi N, itu akan sama dengan Y kecil, K besar dibagi N akan menjadi K kecil. Ini akan memudahkan dalam notasi. Ya. Jadi di sini ada assume Y besar per N itu jadi Y, terus K besar dibagi N itu adalah K kecil. Nah, Y per N ini sama dengan F K per N. Nah, makanya jadinya yang FKT per N ini adalah SY. Oke, basically yang perlu kalian hafal adalah ininya. Ya, perubahan K itu adalah saving rate atau investment-nya dikurangi dengan SK-nya, depreciation capital-nya.
Nah, terus kalian jangan lupa juga kalau misalnya investment itu sama dengan saving. Di mana savingnya itu adalah saving rate S kecil dikalikan Y-nya. Nah, makanya di sini kenapa? Oh, ini SY, tapi kok namanya investment ya? Karena tadi itu sama dengan SY. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, di sini kalian juga bisa gambarin, oh rupanya di in the long run gambarnya jadi kayak gini. Di mana kalian gambar dulu aja gambar diagonalnya, ya. Garis diagonal ini adalah depreciation-nya atau uh, minus SK-nya. Sorry, jangan minus deh. Bukan S ini, sorry. Ini adalah delta ya. Delta K dibagikan dengan N atau delta K kecil. Jadi ini sama aja kayak delta K kecil. Nah, setelah itu kalian gambar investment-nya atau di sini SY-nya atau SFK per N-nya. Oke. Nah, baru kalian gambar output per worker-nya atau di sini adalah Y per N-nya. Nah, Y per N itu kan sama aja dengan FKT per N di sini. Oke, jadi gambarnya kayak gitu. Nah, terus kalian bisa jelasin dari kondisi ini. Oh, rupanya karena kita tahu delta K kecil itu sama dengan SY-nya dikurangi dengan delta capitalnya, maka misalnya, keseimbangannya itu terjadi di sini. Di mana investment ketemu sama depreciation-nya. Ya. Jadi kondisi steady state itu terjadi pada saat kondisi delta K itu sama dengan 0 sebenarnya nanti. Nah, tapi ya udah kita tahu di sini adalah steady state-nya, kondisi steady state. Nah, pada saat kondisinya ada di titik A, di mana C-nya lebih besar daripada D, C lebih besar daripada D, berarti C-nya itu adalah investment-nya, berarti investment itu adalah SY-nya, lebih besar daripada D, D itu adalah depreciation-nya, berarti yang SK-nya, oke? Sorry, delta K, oke, delta kapital. Nah, pada saat ini terjadi, ya, maka kita tahu bahwa yang terjadi apa? Delta K-nya mengalami peningkatan karena ini lebih besar daripada ini. Makanya, in the short run ya, kalau misalnya kejadian kayak gini, teman-teman, karena hal ini menyebabkan delta K-nya naik, nanti dia akan kembali ke kondisi steady state juga. Kembali ke kondisi steady state-nya. Nah, tapi misalnya sekarang kebalikan. Oh, rupanya sekarang ada di titik ini. Wait, aku ganti warna. Sekarang jadi di titik ini, ya. Dimana ini adalah titik, oh sekarang lagi di kondisi E, ya, ini adalah F. Nah, berarti kan yang E-nya itu adalah depreciation-nya, depreciation capital-nya. Jadi kondisi EF ini, E lebih besar dari F ya, berarti kondisinya depreciation capital-nya lebih besar daripada saving rate dikalikan Y-nya atau investment-nya. Maka pada saat hal ini terjadi, di sini hasilnya negatif kan. Jadi delta K itu jadi turun. Makanya pada saat di sini kondisinya depreciation capital lebih besar daripada investment-nya, maka capital akan kembali lagi ke titik keseimbangannya, yaitu steady state-nya. Oke, ini yang mau dibilang di kurva ini. Ini juga basic buat kalian belajar in the long run. Biasanya kurvanya pasti kayak gini. Oke. Nah, ya, jadi kalau misalnya steady state tadi aku udah bilang delta K sama dengan 0. Ini kondisi in the long run, ya. Nah, udah kayak gitu. Tadi aku juga udah jelasin ya bagian sini. Jangan lupa kalau misalnya ini kondisinya ceritanya lagi saving rate-nya naik, makanya saving rate itu kan ini ya. Kalau naik berarti dia shift up. Maka yang terjadi steady state-nya itu jadi bergeser ke kanan. Ini yang mau dibilang dari kurva ini. Oke. Nah, tadi kita itu mengasumsikan, kalau sebelumnya kita mengasumsikan bahwa F-nya itu, teman-teman, akan menjadi 0. Ya, sebenarnya di bagian sini,
state of teknologinya tuh kita asumsikan dia stabil, konstan. Jadi kita nggak ngelihat technological process. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita ngelihat technological process, nah berarti sekarang kita memasukkan unsur A. Makanya yang awalnya sebelumnya Y itu sama dengan FKN. Nah, karena ada A, jadi A-nya dimasukin jadi AN. Nah, ini AN ini apa maksudnya? Si labor yang memanfaatkan teknologi itu disebut dengan effective labor. Kalau tadi kita cuma N doang, sekarang kita pakai AN atau effective labor. Oke? Okay? Nah, balik lagi, ini konsepnya masih sama. Dia tetap decreasing return to capital, ya. Cuma bedanya sekarang pakai AN, Y-nya bukan per M, tapi Y-nya itu per AM sekarang. Oke? Okay? K-nya juga per AM. Nah, ini cuma penerapan aja. Jadi kalian bisa lihat kalau sebelumnya delta K itu sama dengan investment dikurangi dengan depreciation capitalnya, ya. Jadi ini tuh lambang depresiasi. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukin unsur technological process, yang terjadi adalah sekarang delta K-nya jadi kayak gini. Delta K itu sama dengan saving rate dikalikan Y-nya atau investment-nya dikurangi dengan requirement investment, di mana requirement investment ini itu adalah depresiasi yang ditambah dengan growth dari jadi sebenarnya ini aku lupa tulis ya. Oke, udah ada nih. G ini adalah growth dari teknologi, makanya ini delta A dibagi A, dan M ini adalah growth dari labor atau population, bisa keduanya. Ya. Jadi sekarang kalau tadi itu cuma yang sederhana. Cuma delta K sama dengan SY dikurangi depreciation K, sekarang jadinya kayak gini. Nah, ingat kalau misalnya dia steady state, kondisinya, maka delta K-nya sama dengan 0, maka SY atau investment-nya akan sama dengan requirement investment. Nah, ini aku juga ngambil dari asisnya Kak Karin, catatannya Kak Karin. Sama kayak tadi prinsipnya, cuma bedanya aku mau nunjukin kalau sekarang dia itu bukan lagi depreciation K untuk diagonalnya, tapi udah requirement investment, ya benar. Jadi ini namanya requirement investment. Nah, di sini adalah investmentnya atau saving rate dikalikan Y-nya, dan di sini adalah Y per AM-nya. Jadi Y besar per AM atau Y kecil. Ya. Nah, di mana kita tahu, oke, steady state terjadi pada saat investment itu sama dengan requirement investment. Makanya ada di K bintang ini. Ini kondisi steady state. Nah, jika K-nya bergerak, misalnya ada di KG dan ada di K2, balik lagi pada akhirnya ekonomi kembali ke steady state-nya. Kita bisa lihat dari, oke, misalnya di K1. Di K1 ini, ya, itu lebih kecil daripada K bintangnya, K star-nya, atau steady state-nya. Jadi, di kondisi ini kita bisa lihat, ya, ini misalnya B, D. Nah, kondisi ini kita bisa lihat, oh, SY-nya di titik B itu lebih besar daripada D, berarti SY lebih besar dari requirement investment, yaitu lebih besar dari depreciation ditambah N tambah G, dikalikan K. Nah, ini juga udah dicatat sih. Rupanya, pada saat ini lebih besar dari ini, berarti delta K-nya itu lebih besar dari 0. Makanya K-nya akan naik ke sini, ke steady state-nya. Terus kalau misalnya kebalikannya, misalnya di K2, berarti kondisinya adalah sekarang, ini misalnya F, ini G. Jadi F itu lebih besar daripada G, maka yang terjadi adalah F-nya itu requirement investment, atau kita bisa bilang SY-nya lebih kecil daripada requirement investment-nya. Maka pada saat dia lebih kecil, yang terjadi delta K-nya itu jadi kurang dari 0. Maka K-nya akan turun, geser ke sini. Gitu. Jadi, at the end ya, K itu akan balik lagi ke steady state-nya. Nah, ini juga ada golden rule of capital stock. Ini adalah kita pengen cari konsumsi maksimum. Gimana cara carinya? C itu sama dengan Y dikurangi SY, ya.
di mana untuk slope-nya itu adalah MPK, marginal propensity to consume basically. Di mana MPK itu akan sama dengan slope-nya ini. Makanya jadinya MPK itu sama dengan ini. Depreciation tambah N tambah G. Oke? Nah, teman-teman, kalau gitu kita udah bisa ngejawab kurang lebih kalau di materi long run itu kayak gitu. Jadi kita akan menjawab analisis makro di dalam jangka panjang. Ya, kita lihat dalam sebuah ekonomi ada capital dan labor dan juga teknologi, di mana fungsinya adalah sebagai berikut. F K A N itu sama dengan K alpha A N 1 dikurang alfa, di mana alfanya itu sama dengan 0,5. Nah, ditanya apakah produksi tersebut bersifat constant return to scale? Nah, oke, ya udah kita tahu bahwa tadi Y itu sama dengan K alfa AN 1 dikurangi alfa. Karena alfanya itu adalah 0,5, maka K 0,5 AN 1 dikurang 0,5, which is 0,5 juga. Nah, sekarang kita pengen tahu apakah dia CRS. Ya udah, kita masukin aja misalnya Z ke dalamnya. Ya. Jadi kita masukin ZY, ZK, ZAN. Semua faktor produksinya atau inputnya kita tambahin Z. Tujuannya kita pengen tahu nanti pangkatnya berapa. Ingat, kita udah pernah belajar di PE2 ya, atau PE1, kalau misalnya pangkatnya itu sama dengan 1, berarti dia disebut constant return to scale, tapi kalau misalnya lebih dari 1, dia disebut increasing return to scale, kurang dari 1 disebut decreasing return to scale. Nah, udah kita masukin Z-nya. Nah, ini berarti Z K, sorry, ini jadinya Z kayak gini ya. Nah, sorry, gini. Kita dalam kurunginnya dia kayak gini. Nah, jadi ini Z 0,5, K 0,5, ya kan? Terus, kita dapat lagi Z 0,5, K, sorry, AN 0,5, kayak gitu. Jadi kita pecah. Ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, berarti karena perkalian dan ada pangkatnya, berarti kita bisa tambah pangkatnya. Z 0,5 dikali Z 0,5 jadi Z pangkat 1. Berarti ini karena 0,5, AN 0,5. Jadi ini balik lagi ke Y-nya. Ini adalah Y-nya. Ya kan? Nah, makanya, pada saat kita nambah input sebesar Z, rupanya output juga bertambah sebesar Z. Pangkatnya pangkat 1. Makanya kita lihat bahwa the power of Z-nya itu 1, itu berarti menandakan dia CRS. Constant return to scale. Kejawab. Nah, berikutnya, teman-teman, kita lihat yang B. Apa yang dimaksud dengan effective labor? Tentukan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi Y produksi per effective labor. Nah, jadi effective labor itu apa? Effective labor itu AN, which is A dikalikan dengan N. Jumlah pekerja dikalikan teknologi. Nanti kalian juga bisa jelasin, artinya adalah jumlah orang bekerja yang bisa memanfaatkan teknologi. Ya, itu effective labor. Nah, terus berikutnya gimana production per effective labor. Berarti kan yang ditanya adalah Y per AN-nya. Nah, kalau gitu kita bikin aja secara map-nya. Y per AN itu sama dengan Y-nya kita masukin K 0,5, AN 0,5, ya kan? Dibagikan aja sama AN-nya. Nah, berarti kan ini K 0,5, ya kan? Dibagi AN-nya, ya kan? Terus dikalikan sama, sebenarnya ini lebih gampangnya untuk aku bilang AN minus 1. Ya, karena apa? Karena kan ceritanya di sini AN 0,5 ini AN-nya pangkat 1. Berarti karena pembagian 0,5 dikurangi dengan 1. Jadi AN-nya minus 0,5. Gitu ya. Nah, ya udah dapat nih. K 0,5 dibagi AN, dan ini jadinya AN dikalikan dengan AN minus 0,5. Nah, berarti ini karena dikalikan dengan ini, jadinya K 0,5 dan AN 0,5. Nah,
Karena K dibagi AN itu sama dengan K kecil, jadi aku bisa ubah jadi K kecil pangkat 0,5. Atau di sini aku juga bisa bilang Y kecil itu sama dengan akar dari K kecil. Oke, ini adalah output per effective labor-nya. Ya, kayak gitu. Nah, berikutnya, teman-teman, nomor berikutnya, masih 3B, tapi yang kedua, jelaskan apakah terdapat decreasing return pada capital. Nah, kita pengen cari apakah ada decreasing return pada capital, dan karena kita pengen lihat apakah penambahan kapital akan berpengaruh terhadap Y-nya, dan kebetulan kita dapat bahwa Y-nya itu sama dengan akar dari K-nya, ya kan? Nah, berarti kita tambahin aja Z-nya. Ya, terserah kalian mau pakai Z, kayak mau pakai X, mau pakai Y, bebas. Nah, kita masukin Z-nya, berarti ZY itu sama dengan akar dari ZK. Nah, ini kita bisa pecah lagi, ZY itu sama dengan akar Z dikalikan akar K. Nah, karena akar Z itu sama dengan Z pangkat 0,5, ya kan? Berarti karena pangkat Z-nya itu kurang dari 1, atau 0,5 kurang dari 1, maka memang benar terjadi decreasing return pada capital. Terus kamu jelasin, berarti peningkatan peningkatan capital akan menyebabkan peningkatan output, tapi yang lebih kecil gitu, yang lebih kecil peningkatannya daripada inputnya gitu. Oke? Okay? Jadi kalian jelasin DRS itu apa. Nah, udah. Nomor 2 udah beres, ya, yang bagian 2-nya udah beres, bagian 3. Berapa nilai saving rate pada steady state levelnya? Nah, kalau misalnya nyari saving rate, ingat saving rate itu apa? Kita bisa cari dari ininya, ya kan? Kita pakai aja pada saat steady state, delta K-nya sama 0, berarti kita pakai delta K sama dengan SY dikurangi dengan depreciation tambah N tambah G kalikan K-nya. Nah, karena K-nya sama dengan 0, ininya jadi 0, kan ini SY berarti bisa sama dengan ini, gitu ya. Oke, ini matematika aja. Nah, SY ini adalah saving rate-nya. Jadi ingat jangan lupa bahwa I itu sama dengan S. Jadi saving rate dikalikan G itu sama dengan I-nya. Gitu. Oke? Nah, ya udah kita udah dapat SY-nya itu sama dengan ini, dan kita tahu bahwa Y itu sama dengan akar K. Makanya ini aku ubah jadi akar K kecil. Ya. Nah, terus itu sama dengan depreciation M tambah G kalikan dengan capitalnya. So, ini kita tinggal bolak-balik aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, gitu. Jadinya K dibagi akar K itu sama dengan S dibagi depreciation tambah M tambah G. Nah, ini K pangkat 1. Ini K pangkat, kalau misalnya ininya hilang, ini jadinya 0,5. 1 dikurang 0,5 jadi K pangkat 0,5. Nah, sama dengan S dibagi tadi ini. Nah, ya udah kalau mau cari K, caranya kan tinggal dipangkatin 2, ya kan? Ini dipangkat 2, ini juga harus dipangkat 2, biar hasilnya K-nya jadi K biasa. Jadi K itu sama dengan S dibagi depreciation tambah N tambah G pangkat 2. Nah, K ini nggak sampai di sini. Kita mau cari gimana nilai savingnya. Nah, savingnya berarti kita pakai yang ini. Nah, kita tahu lagi, baik lagi, S-nya itu sama dengan S akar K. Dan K-nya udah kita dapat yang kondisi steady state, maka S-nya itu tinggal kita masukin, K-nya kita masukin, karena ini akar, terus di dalamnya ada pangkat, berarti kita bisa jadiin dia biasa, kayak gini. Nah, berarti ini bisa kita kalikan dengan ini, jadi saving rate-nya itu jadi kayak gini. S pangkat 2 dibagi dengan depreciation tambah N tambah G. Ya, kayak gini. Oke, berikutnya, yang terakhir, kalau misalnya di nomor 3B bagian 4, dia bilang,
oh saving rate itu 30% per tahun. Ya udah, kalian tulis diketahui. Saving rate berarti S kecil 30%, ya kan? Terus depreciation itu 10%. Jadi depreciation itu gambarnya kayak gini, delta 10%. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja, berarti ini M-nya, ya. Pertumbuhan tenaga kerjanya 4%. Dan pertumbuhan teknologi, berarti G-nya. Ini adalah 6%. Tentukan capital per effective labor. Jadi kita mau cari K kecil, output per effective labor, mau cari Y kecil, investment per effective labor, berarti I kecil, dan juga consumption per effective labor, C kecil. Nah, oke, kita tahu tadi K-nya itu adalah ini, ya kan? K-nya adalah, tadi, kalau aku tulis K itu sama dengan S dibagi delta ditambah N tambah G, pangkatkan dengan 2. Nah, kita tinggal masukin, S-nya itu adalah 30%, berarti ini 0,3, terus deltanya adalah 10%, berarti ini 0,1, M-nya itu adalah 4%, 0,04, terus G-nya adalah 6%, 0,06, kita pangkatkan 2. Nanti kalian dapat total ini yang dalam kurung ada 1,5, kita pangkatkan 2, jadi 2,25. Ini adalah capital per effective labor-nya, K kecilnya. Nah, berikutnya kita mau cari output per effective labor atau Y kecil. Nah, Y kecil kita udah tahu, Y kecil itu adalah akar dari K kecil. Ya udah kita tinggal akar dari K kecil, berarti akar dari 225, berarti jawabannya 1,5. Nah, untuk berikutnya cari investment per effective labor. Nah, kita tahu I itu sama dengan saving, S itu adalah SY. Nah, S kecilnya 0,3, Y-nya udah dapat 1,5, berarti investment-nya per effective labor. Jadi ini sebenarnya I ya. Ini I, bukan ini. Itu sama dengan 0,45. Dan berikutnya C. C itu adalah Y dikurangi dengan S, ya kan? Dimana S-nya itu Y. Berarti di sini kalau aku pecah jadinya Y dikurangi dengan SY. Nah, itu. Nah, Y-nya udah dapet 1,5, S-nya juga udah dapet kan? S-nya di sini langsung 0,45. Berarti C-nya itu adalah 1,05. Itu adalah consumption per effective labor. Oke. Nah, berikutnya, teman-teman, masuk ke yang C. Aman ya sampai sini ya? Kalau ada yang mau tanyain, silakan. Masuk yang C, ilustrasikan poin yang sebelumnya menggunakan grafik, jelaskan apa yang terjadi kalau misalnya pertumbuhan output, apa yang terjadi dengan pertumbuhan output jika capital per effective labor lebih kecil daripada capital per effective labor di kondisi steady state level. Nah, ya udah, berarti sekarang kita tahu K1-nya lebih kecil daripada steady state-nya. Ya kan? Berarti cara gambarnya kayak bikin diagonal dulu. Ini adalah requirement investment, ini adalah investment-nya atau SY-nya, dan ini adalah output-nya. Nah, teman-teman bisa bikin kondisi, oh, kalau kita tahu K-nya lebih kecil dari K ini, berarti yang terjadi apa sekarang? Yang terjadi adalah di sini SY itu lebih besar daripada requirement investment atau depreciation tambah N tambah G dipangkatkan dengan K-nya. Nah, makanya kita tahu juga bahwa rumusnya delta K itu sama dengan SY dikurangi dengan ini, depreciation ditambah N tambah G lebih besar dikalikan dengan K. Apabila ini lebih besar daripada ini, maka yang terjadi adalah delta K-nya menjadi positif, ya kan? Atau meningkat gitu. Perubahannya jadi positif atau meningkat. Makanya K1 at the end akan balik lagi ke steady state-nya. Balik lagi ke sini. Gitu. Oke? Gitu untuk jawab yang C. Kalau terjadi kondisi kayak gini, oh nanti akan balik lagi kok ke titik steady state-nya. Gitu. Oke, berikutnya. Jelaskan efek dari saving rate yang mengalami peningkatan pada pertumbuhan output di jangka panjang
Apakah saving rate akan mempengaruhi pertumbuhan di jangka panjang? Terus ya udah jelaskan. Oh, saving rate naik. Berarti awalnya di titik ini ya kan saving rate sama dengan investment naik. Berarti shifting ke atas, yang ini aku udah jelasin ya. Shifting ke atas, oh rupanya steady state-nya jadi bergeser. Yang awalnya di sini jadi di sini. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan bahwa ini juga ada consumption, sorry, ini adalah balance growth path. Jadi ini pakai log ya, pakai time. Nah, di sini mau bilang kalau misalnya in the short run gitu ya, peningkatan saving rate itu belum ada efeknya di short run. Jadi masih, kalau di sini kalian lihat masih nggak ada perubahan. Tapi saving rate itu berpengaruh pada steady state level dan output per output dan capital per effective worker. Jadi ngaruh di sini. Oh, kita bisa lihat capitalnya naik, capital per effective labor ya, dan juga Y-nya mengalami peningkatan di sini. Ini jangan lupa Y di sini udah Y per Y kecil ya. Y kecil itu artinya Y per AM. Nah, ya udah. Rupanya saving rate naik menyebabkan outputnya naik dan capitalnya naik. Nah, berarti di sini kalian juga bisa lihat, oh akan naik nih. But berjalannya waktu nanti akan balik lagi ke balance growth path yang baru. Ya, ini untuk jawaban yang 3D. Oke, sampai sini yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke part berikutnya, part terakhir dari materi UTS kita. Aman ya? Oke, karena nggak ada yang bertanya, aku bisa lanjut. Nah, kita masuk ke financial market. Ini adalah soalnya ya. Kita ditanya ada equity premium, kita akan kenal dengan equity premium. Terus kita akan lihat gimana kalau misalnya ada saham dan juga ada surat hutang atau obligasi. Terus nanti hitunglah ekspektasi harga saham. Terus gimana perubahan premi atau equity premiumnya berubahnya sebesar apa, dan kenapa nih Budi menolak tawaran ini, dan lain sebagainya. Kita akan lihat. Oke? Oke, mulai dari yang pertama, kita akan bahas dulu sedikit tentang materi di dalam financial market. Ini ada di Blanchard bab 14 ya, di mana kita akan kenalan dengan istilah expected present discounted values. Maksudnya adalah payment yang kita ekspektasikan di masa sekarang gitu. Oke, jadi langsung aja rumusnya kayak gini. Untuk dapat expected present discounted value atau untuk dapat present value, kita nyari adalah payment kita yang sekarang ditambah dengan ini discounted factor-nya 1/1 tambah interest rate ya, terus dikalikan dengan expected payment di masa depannya ditambah dengan 1/1 tambah interest rate dikalikan lagi 1 tambah expected interest rate ditambah 1, terus ini dikalikan dengan payment expected di 2 tahun yang akan mendatang. Oke? Nah, lebih gampangnya sebenarnya kalau konstan interest rate-nya. Jadi ya udah, kalau misalnya dia di tahun pertama, ya udah kayak gini, di tahun kedua dipangkatin 2, ya kan? Ini kayak di MK. MK kan kayak kita belajar present value, future value untuk 2 periode, 3 periode, dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya ini sama aja. Kayak itu. Cuma ini bedanya simbolnya aja. Nah, gimana kalau misalnya nanti kalau ini adalah konstannya interest rate, tapi kalau ini adalah konstan interest rate dan juga konstan payment, bentuknya akan jadi ini, Z langsung dikalikan dengan 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah I, dan seterusnya sampai 1 dibagi 1 tambah I, N kurangi 1. Oke? Nah, terus kita masuk ke bond price. Jadi kita akan belajar di financial market, kita akan belajar bond dan juga stock ya. Dimana pertama kita bahas dulu bond, obligasi ya. Dia punya 2 dimensi, yaitu ada 2 perbedaan. Bisa jadi obligasinya berbeda karena yang pertama maturity atau jatuh tempo, yang mana maksudnya adalah perbedaan lama waktu.
ya, di mana obligasi berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi. Misalnya, oke, jangka waktu obligasinya 2 tahun, jangka waktu obligasinya 3 tahun. Jadi jatuh temponya beda-beda, terus resikonya juga beda-beda. Resiko dibagi lagi jadi default risk atau resiko gagal bayar karena nggak bisa balikin pinjamannya, atau bisa jadi price risk atau risiko harga karena harganya itu nggak pasti di masa depan. Nah, basically yang pengen kita lihat di sini gimana, misalnya nih contohnya, ini ada contoh ya di bar chart. Misalnya gimana harga bonds kalau misalnya ada promise bahwa payment untuk tahun depan itu adalah $100. Nah, berarti kita itu mau cari harga bondnya adalah tinggal paymentnya dibagi 1 ditambah I atau interest rate. Nah, sebenarnya bond ini kalau kalian sadar itu mirip sama present value, di mana rumusnya adalah future value dibagi, PV itu sama dengan future value dibagi 1 ditambah R, ya kan? Pangkat T. Tapi jangan ke sana, ya udah kita keep in mind jadi kayak gini. Terus gimana kalau mau cari price untuk bond yang 2 tahun dan sama promise bayarnya itu $1.000 dalam 2 tahun. Berarti ini adalah 1.000, ya kan, dibagi dengan 1 tambah I tahun tersebut dikalikan dengan 1 tambah I expected di tahun yang akan mendatang. Nah, pada dasarnya return dari memegang bond di 1 year dan 2 year akan jadi kayak gini. Kalau misalnya return untuk tahun pertama, kita kalikan aja. Misalnya di sini kita invest $1, berarti untuk return-nya adalah 1 dikalikan dengan 1 ditambah interest rate. Tapi kalau misalnya 2 tahun, dan kita invest $1 sekarang, berarti return-nya adalah 1 dikalikan dengan expected bonds di masa depan dibagikan dengan bonds di 2 tahun yang akan mendatang. Ya, keep in, ya udah, ini diterima aja gitu. Nah, terus setelah itu dari figure 14.3 ini, ya, dimana kalau misalnya bonus pertama kayak gini, bonus kedua kayak gini, kita bikin dia sama dengan. Jadi yang ini adalah untuk return yang tahun ke-1, ini yang return tahun kedua, kita bikin dia sama dengan. Oke, jadi kayak gini. Nah, jadi untuk mencari harga obligasi di 2 tahun yang akan mendatang, itu kita memperhatikan ini nih, which mean that price of 2-year bonds today adalah present value dari expected price bond in the next year. Ya, jadi untuk mendapatkan harga bond di 2 tahun ke depan, maka kita mempresent value-kan harga bonds di 1 tahun yang akan mendatang. Gitu. Oke? Nggak apa-apa, ini diterima aja dulu. Nah, dan di sini ya, setelah kita dapat rumus yang ini, ya, dari sini kita bisa dapat rumus ini. Kalau misalnya ini tuh di soal diasumsikan paymentnya 100, udah intinya kayak gitu doang. Sebenarnya kalau ini mau jadiin 1 juga nggak apa-apa sih. Ya ini jadiin 1 juga nggak apa-apa. Cuma di bancap dikasih contohnya 100 paymentnya. Ya udah, dari persamaan ini kita bisa dapat kalau mau cari interest rate untuk bond 2 tahun yang akan mendatang, rumusnya akan menjadi seperti ini. Oke? Nah, terus teman-teman, jangan lupa di dalam bond price kita akan kenal dengan istilah risk premium, atau kita kenal juga dengan istilah X, ya, yang kayak kita pelajari di short run. Sebelumnya X itu adalah risk premium. Jadi di sini kalau tadi sebelumnya tuh yang ini ya. Jadi 1 tambah I terus dikalikan 1 tambah I expected di masa yang akan datang. Tapi sekarang kita tambah dia dengan ada X tadi atau risk premium. Di mana sekarang interest rate-nya jadi ada tambahan X. Kalau sebelumnya nggak ada X, sekarang ada tambahan X. Udah gitu aja bedanya. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita melihat kalau misalnya
gimana kalau kita pengen ngelihat adanya return dari megang 1 year bond dan megang stok 1 year. Jadi megang 1 tahun obligasi dan megang 1 tahun saham. Nah, untuk megang 1 tahun obligasi, sama returnnya akan, karena di sini kita misalnya invest $1, berarti 1 dikalikan 1 ditambah interest rate. Tapi kalau stok, berarti sekarang jadinya 1 dikalikan, ini 1 ini bisa bebas ya. Ini bisa jadi nanti dia investnya 2, 3, 4 itu tergantung soal. Nah, ini dikalikan sama dividennya, expected dividennya, ya, ditambah dengan expected price dari stok di masa depan, ya, di next year lebih tepatnya, dibagi dengan current price stock, harga saham. Jadi, gitu. Ya, ini adalah expected dividend, ini adalah expected harga saham, dan ini harga saham yang sekarang. Itu adalah return dari megang stok dalam 1 tahun. Nah, teman-teman, dari figure tadi ya, kita udah ngelihat perbedaannya. Sekarang kita bikin equilibriumnya adalah expected return dari megang stock in 1 year itu harus sama dengan megang return di bonds, tapi kita harus tambahkan dengan equity premium atau tadi risk premium. Jadi risk premium sama aja kayak equity premium atau X. Nah, jadi yang tadi ini ya, ini adalah return dari megang stock dan ini adalah return dari megang bonds, tapi kita harus tambahin dia dengan risk premium atau equity premium. Nah, dari persamaan ini kita bisa nyari IP-nya atau current price-nya. Oke, current price-nya cara nyarinya adalah ini expected dividend-nya dibagikan sama ini ya. 1 ditambah suku bunga ditambah risk premium, terus ditambahin dengan expected price stoknya, ekspektasi harga saham di masa 1 tahun depan, dibalikan dengan 1 tambah interest rate ditambah risk premium. Oke? Yang penting dihafalin aja rumus ini. Ya. Ini yang paling penting soalnya. Oke? Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang keempat tadi gitu. Jadi tujuan aku nge-skim untuk menjawab soal ya. Yang mana yang di financial market ya. Kita bisa lihat soal yang 4A bahwa sekarang adanya equity premium. Ya, karena adanya equity premium, maka imbalan hasil atau return yang didapatkan dari investasi di surat hutang itu akan sama dengan imbal hasil saham. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskanlah berdasarkan pernyataan tersebut apakah itu benar gitu. Dan jelaskan dengan merujuk pada kondisi equilibrium pada investasi surat hutang dan saham. Nah, kita tahu equilibrium-nya terjadi pada saat ini, ya kan? Expected return dari megang stock in 1 year itu sama dengan expected return megang bonds plus equity premium. Nah, jadi apakah pertanyaan ini benar? Pernyataan ini benar? Gitu. Karena adanya equity premium, maka imbal hasilnya yang didapatkan dari stok akan sama dengan imbal hasil saham. Jawabannya benar. Karena balik lagi kan ini definisi dari equilibrium. Nah, tapi kita jelasin juga apa itu equity premium. Equity premium adalah kompensasi tambahan yang diharapkan investor yang didapatkan dari investasi saham apabila dibandingkan dengan investasi pada aset yang lebih bebas resiko atau yang lebih aman seperti obligasi misalnya gitu. Jadi equity premium itu kayak, oh kita kasih rate yang agak lebih tinggi karena dia megang resiko yang lebih tinggi dibandingkan kalau dia investasi di tempat yang lebih aman. Ya, basically risk premium atau equity premium itu kayak gitu. Oke? Okay? Nah, itu yang untuk 4A. Aman ya? Jadi kalian tinggal jawab ini dan oke, benar sesuai dengan kondisi equilibriumnya itu kayak gini gitu. Jadi expected return dari stok itu sama dengan expected return dari bonds yang ditambah dengan equity premium. Oke. Aman ya?
Terus kita masuk ke yang B. Investor katanya punya saham MKRO, harganya ini 6.581,48, dan perusahaan tersebut diprediksi memberikan dividen sebesar 100 per lembar saham di tahun depan. Di tingkat suku bunga sekarang itu 3,5% per tahun, dan tingkat suku bunga pinjaman atau borrowing rate itu sebesar 8% per tahun. Hitungan ekspektasi harga saham MKRO di tahun depan. Ya udah, kita bikin dulu diketahuinya. Ya, diketahui karena dia bilangnya di tahun ini harga sahamnya sekian, berarti ini adalah price dari stock in current time, current period. Ya, jadi ini adalah QT-nya, yaitu sebesar ini. Dan katanya ada bagian dividen di tahun depan. Nah, berarti ini adalah expected dividend T plus 1, ya kan? Itu sebesar 100 per share. Nah, terus interest rate-nya itu 3,5 dan borrowing rate-nya itu adalah 8%. Nah, untuk mencari, kata dia hitunglah ekspektasi harga saham, berarti kita nyari QE T plus 1. Ini adalah expected price dari stock in the next period. Ya, jadi ini yang ditanya. Jadi jangan lupa Q ini adalah harga stok. Sedangkan D itu adalah dividen. Karena ada expected, berarti ini ekspektasi. T plus 1 artinya di tahun depan. Oke, nah, dan kita juga tahu bahwa rumusnya itu kayak gini kan. Ya kan, ini udah diketahui, ini udah diketahui, ini udah diketahui. Nah, ini nih, X-nya gimana cara nyarinya? Nah, basically cara nyari X itu tinggal kurangin aja borrowing rate dengan interest rate-nya. Nanti kita dapat risk premium-nya itu adalah 4,5%. Nah, ya udah kita tinggal masukin X-nya udah dapet, XT-nya udah ada, DE T plus 1-nya udah ada. Sekarang kita, nah, yang ditanya tuh ini. Nah, kita masukin dividen expected-nya itu adalah 100.000 rupiah ditambah dengan yang ditanyanya dibagi sama current price stock-nya, yaitu 6.581,48. Terus sama dengan 1 ditambah 3%, ya interest rate-nya, ditambah dengan risk premium-nya, ya, sebesar 4,5% atau equity premium. Nah, ini kan kalau misalnya ditambah, ya kan, hasilnya jadi 0, biar gampang, ini kita jadiin desimal, ya kan, terus ini dipindahin ke bawah lagi, dan kalau ini ditambah jadinya 1,08, ya kan. Nah, terus karena ini adalah 100 ditambah QET plus 1 dibagi 6.581,48, ini pindahin ke sini, ke ruas kanan. Makanya jadinya ini sisanya di sini, kiri cuma ini udah pindah ke kanan. Jadi 1,08 dikalikan dengan 6.581,48. Ya, nanti kalau ini dikali, hasilnya adalah ini 7.107,998. Dan di sebelah kirinya masih ada 100 ditambah QET plus 1. Nah, berarti untuk cari QET plus 1-nya itu adalah ini, ya kan? Dikurangi dengan 100-nya ini. Nah, maka kita dapat QET plus 1-nya adalah 7.998. Maka ekspektasi harga saham MKRO di tahun depan itu adalah sekian. Oke, sampai sini cukup jelas semuanya? Ikutin? Aman ya? Nah, berikutnya, katanya yang C sekarang. Investor itu mengharapkan harga saham di tahun depan itu naik jadi 6954,57. Jadi oke, diketahui QET plus 1 karena ini expected di harga masa depan. Itu adalah 6954,57.
Dan Bank Sentral mutusin untuk nggak berubah tuh tingkat suku bunganya di angka 3,5% per tahun. Nah, hitunglah berapa risk premium atau equity premium yang ditanya tuh X-nya. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa pakai yang ini, ya kan? Dan kita pakai asumsi bahwa QT-nya, DET plus satunya, dan IT-nya itu masih sama kayak di poin B. Jadi nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah karena ada QET plus satunya sekarang yang berubah. Nah, ya udah kita pakai aja rumus ini. Karena rumus ini lebih gampang gitu. Nah, karena semuanya udah diketahui dan sisanya cari yang X, berarti lebih gampang ketemunya. QT-nya kita udah asumsi masih sama di poin sebelumnya. Jadi QT-nya adalah 6581,48, terus sama dengan DET plus satunya masih sama, kita pakai yang 100, ya kan? Dibagikan sama 1 ditambah 0,03 interest rate-nya, ditambah X, X-nya yang ditanya, ditambah dengan ini, key expected-nya, yaitu udah diketahui soal 6.954,97 dibagikan sama 1 ditambah 0,035 ditambah X. Nah, berarti karena ini sama penyebutnya dan ini juga pertambahan, berarti ini bisa ditambah ini. Jadi 6.954,97 kita tambah dengan 100, jadinya 7.054,97 dibagikan dengan ini 1 ditambah 0,035 jadinya 1,035 ditambah X. Itu sama dengan masih sama, turunin ke bawah QT-nya. Nah, terus ini kita kali silang ke sini dong. Jadinya ini kalikan ini, jadi 6.581,48 kalikan dengan ini sama dengan ini, ya kan? Karena ini udah pindah ke sini. Ya udah, berarti tinggal ini dikalikan ini, dapatlah 681,53, sorry, ditambah dengan ini dikalikan dengan ini. Makanya jadi 6.581,48 dikalikan X. Terus sama dengan ini. Nah, berarti ini bisa kita pindahin ke sini jadi minus, dikurang. Nah, jadi 6.581,48X sama dengan pengurangan ini yang hasilnya adalah 243,1382. Nah, berarti untuk mencari X, tinggal ini, ya kan, dibagi aja sama yang ini, gitu kan. Makanya ini bagi ini, hasilnya X-nya adalah 0,0369 atau X-nya adalah sebesar 3,69%. Nah, yang ditanya adalah gimana perubahan premi dalam basis poin. Yang awalnya dia 4,5% jadi 3,68%, maka dia berubah sebesar 81 basis poin. Oke. Cukup jelas ya sampai sini. Jadi kita mau cari X-nya. Jadi tipsnya cari dulu yang diketahui apa biar kalian gampang tinggal inget-inget rumus aja gitu. Oke, next. Ini yang D. Jadi ini soal cerita. Budi katanya menang door prize 1 juta dari Bank BNI. Nah, untuk memastikan kesetiaannya, maka BNI itu akan mentransferkan hadiah tersebut di tahun depan. Nah, mengetahui hal tersebut, Wati itu nawarin Budi, oke, mau nggak lu gue kasih duit 500 hari ini, tapi sebagai imbalannya pada saat lu udah nerima duit 1 juta, di tahun depan lu kasih ke gue 600, sisanya berarti buat lu aja. Nah, rupanya si Budi tuh nolak gitu. Nolak permintaannya Wati, dan dia pengen untuk naikin tawaran uang tunainya. Budi menolak tawaran tersebut dan meminta Wati untuk menaikkan tawaran uang tunainya atau mengurangi jumlah yang ditransfer di tahun depan. Nah, andai tingkat suku bunga itu 6% per tahun, jelaskan secara sistematis kenapa Budi menolak, secara matematis, mengapa Budi menolak tawaran tersebut. Nah, untuk tahu yang mana yang lebih untung, nah, kita pakai present value. Kenapa? Karena kita juga udah belajar di sebelumnya, di sini ya, kita kalau mau cari
gimana sih ekspektasi present values-nya untuk tahu ngebandingin yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Atau biasanya kalau di dalam uh, MK, di MK kan kita belajar net present value kan, NPV. Nah, itu tujuannya untuk kita ngebandingin apakah proyek ini bisa diterima apa enggak. Nah, makanya di sini kita pakai present value juga gitu. Kita factor discountin semua pilihan yang ada. Nah, makanya kita pakai present value itu sama dengan future value, ini rumus di MK ya, ditambah dibagi 1 tambah R itu adalah interest rate, T-nya adalah periodnya. Nah, kalau misalnya pilihan yang pertama dia dikasih 1 juta tapi di tahun depan. Nah, terus dia juga dikasih tahu, oh R-nya tingkat suku bunganya itu 6% per tahun. Berarti kan tinggal 1.000, bukan 1.000 ini, 1 juta ya. 1 juta ini kita bagikan dengan 1 ditambah 6%. 6% ini adalah tingkat suku bunganya R-nya. Nah, karena dia 1 tahun, berarti ya udah T-nya itu pangkat 1. Nanti kalian dapat, oke, present value dari uang kita 1 juta di masa depan adalah 943.696.396,23. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, katanya tadi dia dikasih Wati duit 500 sekarang, dan kalau di tahun depan dia dapat, berarti dia dapatnya cuma sisa 400, ya kan? Karena yang oleh dapat 1 juta, dia kasih ke Wati harus 600. Jadi sisanya sebenarnya di sini adalah 400. 400-nya sisanya untuk di masa depan. Nah, 400 ini yang harus kita present value-in. Karena yang 500 ini udah diterima hari ini, ya udah ini adalah present value-nya. Nah, ini 400 ini adalah future value. Nah, gimana caranya kita present value-in? Berarti future value-nya kita bagi sama 1 ditambah R pangkat T. Makanya 400 ini kita bagi sama 1 ditambah 6%, ya kan? Dipangkatkan 1 juga, karena dia periodnya 1 tahun yang akan datang. Nah, nanti kalian ketemu 500 itu ditambah dengan 377, 358,5, berarti present value-nya untuk pilihan kedua itu adalah 877,358,5. Nah, karena pilihan pertama lebih besar dari pilihan kedua, berarti ya jelas dong reasonable bahwa Budi menolak tawarannya Wati gitu. Bahkan nggak usah lihat pakai present value, kalian future value-in aja. Kalau kalian pakai cara biasa, kalau di tahun depan dia dapat 1 juta. Kalau tahun depan, kalau dia pakai pilihan kedua, dia totalnya juga dapat 500 ditambah 400. Jadi cuma dapat 900. Ya jelas tetap menguntungkan yang pilihan pertama. Makanya dia pasti tolak tawaran yang kedua. Gitu. Oke? Oke. Dari aku materinya cukup. Kalian bisa cek. Aku juga ada ngasis. Kalian bisa cek asisnya kalau kalian mau lihat materi-materinya. Ya, sampai sini aku buka untuk anyone yang mau bertanya. Silahkan teman-teman. Oke, aku stop share ya. Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Gimana? Ada yang mau bertanya? Aman ya? Oke.